Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Aliarkam. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai pengantar kritik sastra Marxis, ruang lingkup sastra. Ya, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan dalam bagian pendahuluan, apa saja yang termasuk ruang lingkup sastra sebenarnya? Apakah status Twitter, status Facebook, atau caption Instagram, atau apa saja itu bisa termasuk sastra? Atau sastra itu hanya novel-novel yang tebal-tebal, seperti Dostoyevsky, Tolstoy, atau yang maknanya dalam, begitu seperti novel-novel Pramudia Anantatur, atau seperti apa? Nah, tentu saja definisi sastra ini terus diperdebatkan ya, teman-teman, dan selalu ada politik dari penguasa, lalu juga dari rakyat di bawah, untuk terus memperdebatkan apa saja yang tergolong dalam kategori sastra. Tapi kita akan membatasi ruang lingkup sastra di sini khusus untuk kajian kita. Artinya secara umum kalau kita bicara tentang kritik sastra Marxis, kita bicara tentang kritik terhadap sastra dalam ruang lingkup yang seperti apa, dalam definisi, dalam batasan yang seperti apa. Nah, ada beberapa kriteria di sini yang dikemukakan oleh Barbara Foley dalam bukunya Marxist Literary Criticism Today, terbit tahun lalu, yang akan kita ikuti di sini, teman-teman. Ya, jadi pertama, sastra di sini kita bicara tentang tulisan yang punya karakter fiksionalitas. Ya, jadi ada sifatnya fiktif, ada gubahan, ciptaan tentang suatu dunia yang baru di dalam karya tersebut. Jadi ada keterbatasan kekuatan referensi pada aktualitas sejarah. Mungkin cerita-cerita ini bisa merujuk pada kejadian-kejadian nyata dalam sejarah, tapi tetap ada elemen fiktifnya begitu, ya, ada imajinasinya. Misalnya kalau kita lihat di dalam novel-novel yang berakar pada peristiwa-peristiwa sejarah, tapi tokoh-tokohnya ada tokoh-tokoh fiksi, juga ada imajinasi dari pengarangnya tentang apa yang terjadi di sana. Nah, demikian juga dengan kejadian-kejadian yang ada di lokasi-lokasi geografis yang sebetulnya real, begitu aktual, tetapi menggunakan cerita-cerita yang imajinatif. Nah, karena itu meskipun fiktif, tapi bukan berarti kehilangan keterhubungan dengan kenyataan. Nah, justru ketika kenyataan ini dibangun atau rekonstruksi kembali dengan fiksi, ini akan membuka kemungkinan menyuguhkan dunia dan aneka perspektif mengenainya. Nah, jadi di sinilah justru makanya kritik sastra menjadi relevan ya. Artinya di sini ada sesuatu yang bisa kita lihat. Ideologi bisa sangat mengemuka di sini karena bagaimana seorang pengarang mengemukakan dunianya yang mau ia gambarkan dalam kaitannya dengan dunia yang ada sekarang, dan juga bagaimana relasi-relasi di dalam dunia yang baru itu digambarkan. Nah, ini bisa sangat mungkin ada benturan-benturan ideologi di sana dan membuka kesempatan untuk melakukan kritik. Lalu yang kedua, ada ciri kepadatan. Ya, jadi sastra di sini membutuhkan upaya menafsir ekspresi bahasa yang digunakan. Nah, ini biasanya untuk puisi khususnya ya. Jadi kita seperti seolah-olah diajak untuk berhenti sejenak atau memperlambat ritme kita dalam bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, tetapi kali ini digunakan secara berbeda, ya, yang menuntut kita untuk memperhatikan dengan lebih seksama, dan dari situ ada sesuatu yang bisa muncul, ada yang bisa ditafsir, dan itu menggugah kita. Nah, ini
ada ciri kepadatan ini dari sastra. Lalu sastra juga punya ciri kedalaman. Artinya adalah kita membutuhkan keterampilan untuk membedah makna atau motif terdalamnya. Jadi tidak langsung tampak begitu ya. Tidak seperti apa namanya ucapan-ucapan para motivator atau khotbah begitu ya yang langsung to the point begitu. Tetapi membutuhkan keterampilan untuk membedah makna atau motif terdalamnya dan makanya perlu kritik sastra. Kemudian ciri berikutnya adalah konkret dan partikular. Nah, konkret dan partikular di sini tentu saja lawannya adalah abstrak dan umum. Ya. Artinya kalau kita misalnya menulis tentang filsafat, ya itu ujung-ujungnya abstrak dan umum cirinya, begitu kan? Kita bicara tentang satu kenyataan yang umum, lalu juga abstrak. Tetapi kalau karya sastra itu berbicara tentang kehidupan konkret dan partikular, tentang tokoh-tokoh tertentu, tentang cerita kehidupan tertentu begitu, yang memang konkret terjadi. Hari ini dia melakukan ini, kemudian setelah itu ini dia ketemu dengan orang ini, orang itu, dan juga partikular ya, spesifik. Nah, ini sebabnya perlu kritik sastra di sini ya. Kalau tentang abstrak dan umum yaitu filsafat, filosofis. Tapi di sini hal-hal tentang yang abstrak dan umum itu bisa disampaikan lewat sesuatu yang konkret dan partikular, dan itu yang mengundang kita untuk membedah lewat kritik sastra. Menunjukkan, bukan memberitahu sastra. Ya. Jadi sastra yang baik itu umumnya dianggap menghindari ciri didaktis, artinya dia tidak seperti khotbah begitu ya, tidak seperti pemuka agama yang mau mengatakan kepada jemaatnya atau umatnya begitu, ini jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tapi dia menunjukkan lewat cerita. Nah, disinilah pembaca bisa menebak-nebak sendiri atau secara halus mungkin itu bisa mempengaruhi pembaca ya, motif sesungguhnya dari penulis, motif terdalam penulis. Apa yang hendak diarahkan oleh si penulis di sini. Dan sastra yang baik di sini Foley juga menulis itu mengurangi komentar dari narator maha tahu, karena di situ semakin kemungkinan menunjukkan ciri memberitahu itu semakin besar, ciri didaktis. Tapi dia hendak mau menunjukkan lewat cerita tertentu ada pesan apa di sana. Kemudian sastra juga punya ciri defamiliarisasi, ya. Artinya apa yang biasanya kita lakukan atau cara kita mempersepsi kenyataan yang biasanya itu hendak digoyang, ya, entah lewat cerita, lewat puisi, lewat penggambaran cerita-cerita yang mirip tentang kehidupan kita, tapi disajikan secara berbeda. Nah, itu mendorong kita untuk mempersepsi secara berbeda. Misalnya sehari-hari kita melihat orang-orang miskin, pengemis di jalanan, tapi kita udah biasa begitu ya, terbiasa dengan itu semua. Tetapi ketika disuguhkan lewat sastra, lewat cerita, lewat novel, lewat film, nah itu kita bisa terdorong untuk mempersepsinya secara berbeda, dan itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi kenyataan yang biasanya kita anggap biasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia juga menampilkan fenomena yang familiar lewat lensa yang jernih. Artinya, ketika kita sudah terbiasa mempersepsi kenyataan dengan cara tertentu, khususnya lewat ideologi yang memuluskan tatanan sosial yang ada hari ini, mungkin lensa kita untuk mempersepsi kenyataan itu sudah berkabut begitu. Tetapi lewat karya sastra, fenomena yang sebenarnya familiar bagi kita itu bisa
dilihat kembali, dibantu untuk lihat kembali oleh penulisnya dengan lensa yang jernih. Yang berikutnya adalah universalitas. Ya, kalau tadi konkret, partikular, tapi juga ada ciri universal, yaitu sastra itu bicara tentang kondisi-kondisi universal manusia, misalnya cinta, kemarahan, pengharapan, ketakutan. Nah, ini yang membuat dia relevan ya, dan meskipun bertolak dari refleksi pengarangnya sendiri, seorang individu yang partikular, tetapi dia bisa bergema di hati banyak orang yang lain, bisa bergema di hati pembaca. Bahkan karya-karya sastra klasik yang ditulisnya berabad-abad silam, ternyata mereka bisa terus berbicara kepada orang di zaman yang sangat berbeda dan juga dunia yang sangat berbeda. Kemudian ciri sastra adalah mendorong empati. Ya. Dia memampukan kita untuk meluaskan pengalaman lewat identifikasi dengan orang lain dari posisi sosial, zaman, dan lokasi yang berbeda. Jadi seseorang mungkin tidak pernah keluar dari kampung halamannya, tapi kalau dia membaca sastra, itu dia bisa memperluas pengalamannya ya, lewat identifikasi dengan orang lain, lewat tokoh-tokoh, lewat dunia yang ditampilkan melalui sastra. Nah, ini peran sastra. Nah, dia juga punya ciri individualitas. Artinya, sastra itu bisa menolong mengajak kita untuk mengeksplorasi interioritas individu atau dimensi subjektif pengalaman. Di sini bisa kita lihat seringkali dalam adegan-adegan tentang tokoh, tentang pribadi, ya, bagaimana dia mempersepsi pengalamannya, merefleksikan itu dalam hati atau seperti apa. Nah, ini ciri yang lain. Nah, selain individualitas, juga ada ciri identitas kelompok. Artinya, dia menggambarkan ragam kelompok yang ada dalam masyarakat dan bagaimana individu terhubung dengan mereka. Artinya dalam sebuah karya sastra itu ada kelompok-kelompok yang dipetakan, digambarkan, dan bagaimana individu, tokoh-tokoh yang ada dalam karya tersebut terhubung dengan mereka. Dan interaksi dengan mereka ini yang akan menunjukkan bagaimana ideologi beroperasi. Kesatuan formal, artinya dalam karya itu ada ciri atau sifat koheren, terarah. Ya, mereka utuh karya tersebut. Yang kemudian adalah otonomi, artinya dia punya kemandirian relatif dan self-regulation. Artinya dia punya hukum-hukum yang bekerja atas dunianya sendiri. Dia seperti membangun dunia sendiri dan mengatur dirinya sendiri, lalu punya kemandirian tertentu terhadap kenyataan, dia akan membuat satu kenyataan yang baru, meskipun kemandirian itu relatif sebetulnya, karena tentu saja dia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan nyata yang berlangsung ini. Dan berikutnya adalah ciri keindahan. Tentu saja ini juga sangat atau terus diperdebatkan dan bergantung pada resepsi publik juga terhadap karya tertentu, tapi umumnya karya sastra itu biasa dianggap punya atau menciptakan sensasi keindahan yang diakui secara sosial. Dan berikutnya juga adalah keagungan, artinya dia diakui kebesarannya. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, comment, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya.